Hola amigos parantos kumahdamangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang akan melanjutkan alur cerita Fairy Tail episode 196 sampai 232, dimana pada part kali ini akan menceritakan selesainya perang di Fiore dan dimulainya misi baru Natsu dan kawan-kawan di sebuah desa bernama Sun Village. Seperti apa keseruannya tanpa banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Meliana yang merasa kecewa karena menganggap Erza udah melindungi Jelal, bahkan sampai meminta si gadis kucing untuk memaafkan pria itu. Nggak diduga, Ultear lalu datang dan langsung mengaku jika dulu ialah yang udah memanipulasi pikiran Jelal, dan terlihat sekali di sini Ultear sedang mencoba membuat Meliana untuk memindahkan kebenciannya ke Jelal pada dirinya sendiri. Bahkan Ul sampai mengaku kalau ialah yang udah menghabisi Simon. Walau kemudian ia pergi begitu aja dan berkata Meliana nanti bisa membalaskan dendamnya setelah semua ini selesai, tanpa mereka tahu Kagura ada di sana juga, dan berkat perkataan Ultear ia terlihat kembali menyarungkan pedangnya. Sementara itu Ul sendiri masih bimbang akan menghabisi Rogmasa sekarang atau enggak, karena ternyata Natsu berkata padanya Rogmasa ini nggak tahu apa-apa dan dengan menghabisinya itu akan menyeret Ul ke jalan yang salah. Di sisi lain, Rogue yang hampir terseret ke kegelapan dikejutkan oleh Sting yang datang ke tempatnya sambil membawa naga yang sebelumnya ia lawan, membuat Rogue mau bekerja sama dengan Sting untuk melawan naga-naga itu. Berpindah pada Cobra yang sedang sibuk melawan naga batu menggunakan kekuatan racunnya, begitupun Natsu dan Atlas yang menghadapi Rogue masa depan. Sementara itu, Lucy mencoba mencari teman-temannya untuk memberitahukan sesuatu tentang isi catatannya dari masa depan. Sialnya, ia malah dikepung oleh naga-naga kecil walau nggak terduga seseorang datang menyelamatkan Lucy. Dan yang mengejutkan, orang itu ternyata adalah si Flare, membuat si Lucy ketakutan dan auto meninggalkan gadis itu. Berpindah pada Juvia yang didatangi oleh si Meredi, di mana di sini Juvia sedikit lengah dan hampir terkena serangan naga-naga kecil. Jika Grey nggak keburu melindunginya, walau dengan itu Grey terkena serangan yang sangat parah dari makhluk-makhluk tersebut, membuat sang penyihir es harus tewas di tempat itu. Semua penyihir nampak udah kewalahan melawan naga-naga kecil yang nggak ada habisnya, bahkan si Makau sampai mengorbankan dirinya sendiri untuk dikepung musuh agar Wakaba bisa menyelamatkan Romeo. Sedangkan Laxus yang saat itu udah sampai di tempat Zirconis terlihat nggak bisa melukai si naga hijau dengan sihir Dragon Slayer petirnya. Beruntung ada Wendy yang bisa mengalihkan perhatian sang naga, membuat Laxus berhasil mengenai Zirconis dengan telak, walau serangan itu ternyata nggak cukup untuk mengalahkan Zirconis dan malah membuatnya semakin marah. Zirconis berniat menghabisi Wendy lebih dulu, namun Laxus melindungi gadis itu dengan tubuhnya. Kejadian serupa juga terjadi di tempat si naga kembar karena serangan keduanya nggak mempan pada lawan mereka masing-masing. Bahkan mereka berhasil menjatuhkan Sting dan terus memaksa Rogue untuk ikut dengan para naga. Para Dragon Slayer nampak nggak berdaya, begitupun Gajil dan Cobra yang berhasil dihempaskan oleh lawan mereka masing-masing. Sementara itu, Ultear yang masih merasa bersalah dengan dosa-dosanya memutuskan untuk menggunakan sihir berbahaya bernama Last Egg, di mana ia berniat memundurkan waktu saat naga-naga belum keluar dari gerbang Eclipse, walau ia tahu sihir itu bisa mengorbankan nyawanya sendiri. Ul pun terus bertahan walau terlihat sihir itu memakan tubuhnya sendiri. Last Egg berhasil menyebar ke seluruh daratan Fiore, sementara tubuh Ul terluka sangat parah karenanya. Namun ia kemudian dikejutkan karena ternyata Ultear cuma berhasil memundurkan waktu selama 1 menit, membuatnya nggak sadarkan diri sambil berkata dirinya yang nggak berguna nggak bisa menyelamatkan siapapun. Tanpa Ultear ketahui, usahanya ternyata bisa menyelamatkan beberapa penyihir. Karena di tempat si Grey, ia kembali di saat sebelum terkena serangan dari naga-naga kecil tadi. Sihir Ul ternyata punya konsep mereka bisa kembali ke masa lalu, namun ingat kejadian yang udah terjadi sebelumnya, di mana Juvia dan Leon berkata mereka bermimpi si Grey tewas terkena serangan dari para naga kecil. Karena itu, mereka bisa tahu dari arah mana musuh menyerang, membuat si Grey lolos dari kematian. Hal serupa juga dialami oleh penyihir lain yang harusnya udah tewas oleh lawan mereka masing-masing, termasuk Laxus dan Wendy yang akhirnya bisa menahan serangan Zirconis.
Begitupun Gajel dan Cobra yang berhasil menyerang balik lawan mereka, serta si naga kembar yang udah tahu gerakan kedua naga berhasil menyerang balik. Setelahnya kita kembali pada Lucy yang akhirnya tiba di Mercurius dan langsung memberikan buku catatannya pada Yukino, di mana di sana tertulis mereka harus menghancurkan gerbang Eclipse agar gerbang di masa depan juga ikut lenyap, dan dengan begitu mereka bisa mencegah si Rogue kembali ke masa lalu dan auto menghilang dari sana. Lucy dan Yukino pun lagi-lagi menyatukan semua kunci zodiak untuk menghancurkan gerbang Eclipse-nya, namun kekuatan ke-12 zodiak sama sekali nggak bisa menggores pintu gerbangnya karena ternyata Eclipse terbuat dari material anti sihir, guys. Sementara itu, pertarungan sengit masih terjadi di tempat Natsu, di mana Rogue masa depan bilang ia akan menetap di masa itu dan bersatu dengan dirinya yang ada di masa lalu. Rogue kemudian berubah menjadi bayangan dan berhasil menjatuhkan Natsu. Beruntung sang salamander masih bisa memegang ekor sang naga membuatnya nggak terjatuh. Natsu bisa kembali naik dan langsung berlari ke arah Rogue. Hingga saat ia udah berhasil mendekat, Atlas memberikan apinya pada Natsu hingga si Rogue pun langsung diterjang oleh sang salamander. Balik lagi pada para penyihir roh yang kali ini Lucy juga Yukino mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi walau hasilnya tetap sama aja. Bersamaan dengan itu, si Natsu yang menerjang Rogue dengan api Atlas juga mengarah ke istana Mercurius dan auto terjatuh menimpa gerbang Eclipse. Yang hebatnya, tabrakan keras itu berhasil menghancurkan gerbang sekaligus membuat si Rogue masa depan semaput. Nggak lama, tubuh semua naga dari masa lalu tiba-tiba mengeluarkan cahaya dan lenyap dari kerajaan Fiore. Termasuk naga-naga kecil yang tersebar di ibu kota. Karena itu, Natsu berterima kasih pada Atlas atas semua bantuan dari sang naga. Setelahnya, semua penyihir merayakan kemenangan mereka kecuali para Dragon Slayer yang merasa nggak puas karena nggak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan para naga. Balik lagi ke istana di mana tubuh Rogue masa depan mengeluarkan cahaya seperti para naga tadi. Sebelum menghilang, Rogue berkata pada Natsu jika 1 tahun dari sekarang ia kehilangan exit-nya yang bernama Frost, bersamaan dengan Shadow yang sepenuhnya bisa menguasai dirinya. Karena itu ia meminta Natsu untuk melindungi si Frost agar Rogue di masa itu nggak menjadi jahat seperti dirinya. Hingga setelahnya Rogue masa depan pun akhirnya menghilang dari sana. Begitupun dengan tubuh Lucy masa depan yang masih tergeletak di dalam istana. Setelah semua selesai, semua penyihir diundang sang raja dalam pesta di istana, di mana di sana sang raja berterima kasih langsung pada usaha mereka semua, termasuk usaha Sidartos dan Arkadios yang udah bekerja sama melewati bencana. Sementara di sisi lain, Cobra dengan senang hati menyerahkan diri pada Doran Bolt dan Lahar untuk kembali ditangkap. Keesokan harinya, tim Natsu berniat kembali ke Magnolia menggunakan sebuah kereta kuda karena teman-temannya yang lain udah pulang lebih dulu. Berpindah pada Jelal dan Meredi yang kehilangan jejak Ultear di mana gadis itu menghilang sejak pertarungan semalam. Hingga nggak lama keduanya pun ditemui Doran Bolt. Doran Bolt memberitahu jika ia udah menghapus ingatan para anggota dewan dengan sihirnya agar nggak ada satupun dari mereka yang mengingat tentang kejadian di Fiore. Karena jika enggak, maka keluarga kerajaan akan berada dalam bahaya. Karena mereka udah menggunakan salah satu sihir milik Zerep. Bahkan ia juga sampai mengubah ingatan si Lahar agar pria itu nggak melaporkan apa yang udah terjadi pada dewan sihir. Mengejutkannya, Doran Bolt lalu pergi begitu aja dan berkata jika kali ini ia melepaskan Jelal dan juga Meredi. Jelal dan Meredi pun akhirnya pergi meninggalkan ibu kota Fiore. Hingga saat tiba di suatu tempat, mereka ditemui seorang nenek yang katanya nenek itu dititipkan sebuah surat dari seorang gadis. Surat itu ternyata dari Ul yang memberitahu keduanya jika ia udah gagal menggunakan sebuah sihir terlarang, membuat Ultear kini hanya punya sedikit waktu untuk bertahan hidup. Dan karena itu Ul bilang ia akan menyudahi petualangannya dan mengucapkan selamat tinggal pada dua temannya tersebut. Anehnya, setelah membaca surat itu, si nenek tiba-tiba menghilang dari hadapan keduanya. Berpindah pada kereta kuda yang dinaiki tim Natsu, di mana mereka nggak sengaja melewati nenek tadi yang sedang berjalan sendirian. Gray nggak sengaja melihat wajah nenek itu, yang anehnya si nenek lalu tersenyum pada si Gray. Melihat itu, Gray meminta keretanya untuk berhenti, namun si nenek menggelengkan kepalanya untuk melarang Gray menemuinya. Di sini Gray akhirnya mengerti jika ia masih bisa hidup berkat sihir terlarang yang digunakan Ultear. Karena itu ia kemudian menangis, sebab Gray juga udah menyadari jika nenek tadi nggak lain adalah Ultear yang berubah menjadi tua karena efek dari sihir terlarangnya.
Sesampainya di Magnolia, tim Fairy Tail pun disambut dengan meriah oleh para penduduk karena udah berhasil memenangkan Daimato Enbu. Bahkan Twi'lek Ogre yang ikut bertarung bersama melawan para naga di Fiore juga kini udah menjadi sangat baik pada para peri. Semua penyihir Fairy Tail terlihat sangat senang kecuali Grey yang masih memikirkan si Ultear, namun ia kemudian berpikir dirinya nggak boleh sedih untuk menghormati pengorbanan dari Ul. Nggak lama, wali kota Magnolia datang untuk memberikan hadiah karena Fairy Tail berhasil memenangkan Daimato Enbu-nya. Mengejutkannya, sang wali kota ternyata mengembalikan guild para peri yang ada di tengah kota tersebut sampai membuat Makarov menangis terharu. Tanpa mereka sadari, makhluk kecil yang dulu selalu bersama Obra sedang memperhatikan para peri dan kemudian pergi dari sana. Di mana ternyata makhluk kecil itu merupakan milik Zerep yang saat itu ada di hutan kota Magnolia. Mavis yang menyadari kehadiran Zerep menemui pria itu yang ternyata ia dan sang penyihir hitam udah saling mengenal. Zerep berkata udah melihat banyak ulah manusia selama hidupnya, dan karena itu dirinya udah memutuskan akan memusnahkan semua ras manusia tersebut dan akan memulai perang dengan mereka semua. Sementara Mavis berkata Fairy Tail akan menghentikan Zerep dan karena itu sang penyihir hitamlah yang akan hancur. Waktu pun terus berlalu hingga di suatu hari Fairy Tail menerima surat dari seseorang yang meminta Natsu juga Grey untuk melakukan suatu misi. Makarov sedikit terkejut saat melihat siapa orang yang mengirimkan misi itu. Bahkan ia sampai meminta Natsu dan Grey menjaga sikap mereka. Karena yang mengirim misinya adalah salah satu penyihir suci yang berada di peringkat 4 bernama Warod II yang dikenal juga dengan julukan salah satu dari 4 Raja Isgar. Karena hal itu, Makarov nggak hanya mengirim Natsu dan Grey aja, karena ia juga meminta Erza, Lucy, dan Wendy untuk ikut agar bisa menjaga sikap kedua pembuat onar tersebut. Dalam perjalanan, Erza menjelaskan jika penyihir suci dipilih oleh Dewan, berdasarkan kekuatan masing-masing. Yang dulu ada Jose Phantom Lord juga si Jelal saat pria itu masih menyamar sebagai Green. Namun kini tinggal Makarov dan Jura, dua orang yang mereka kenal masih aktif menjadi penyihir suci. Namun di antara semua penyihir suci ada 4 orang yang terkuat sampai dijuluki 4 raja dari Isgar, di mana Isgar adalah nama benua yang mereka tinggali di zaman dulu. Hingga nggak lama mereka pun akhirnya sampai di rumah Warod yang berada di sebuah padang rumput. Saat masuk, mereka semua dikejutkan oleh seorang manusia pohon tua yang berada di rumah itu, yang ternyata ia adalah si Warod, membuat Natsu dan Grey nggak percaya jika pohon tua itu adalah salah satu dari Raja Isgar. Setelahnya, Warod bercerita setelah pensiun dari dunia sihir, ia memilih tinggal di sana untuk bereksperimen pada tanaman. Warod pun lalu menjelaskan misi yang akan ia berikan pada Natsu juga si Grey, di mana ia bilang di suatu tempat ada sebuah desa bernama Sun Village yang penduduknya menyembah sebuah api abadi. Namun kini desa itu dan semua penduduknya tiba-tiba membeku dan Warod meminta kedua penyihir Fairy Tail itu untuk menyelamatkan desa tersebut. Erza lalu bertanya dengan kemampuan hebatnya kenapa Warod nggak menyelesaikan masalah itu sendiri. Yang Warod bilang ia ini nggak sekuat yang orang-orang pikirkan karena Dewan Sihir mengangkatnya jadi seorang penyihir suci bahkan tanpa persetujuan si Warod sendiri. Bahkan Warod mengaku jika dirinya nggak bisa mengeluarkan sihir untuk menyerang. Walau merendah, Warod lalu menunjukkan kekuatannya di mana ia bisa menciptakan pohon besar untuk mengantar Natsu dan kawan-kawan ke Sun Village yang berjarak 2000 km dari tempat itu. Setelah para peri pergi, di sini terbongkar jika Warod dulunya adalah seorang manusia. Bahkan yang mengejutkan, 100 tahun lalu ia merupakan salah satu pendiri Fairy Tail di zaman Mavis bersama dengan si Purehito aka Zeus. Berpindah pada para peri yang akhirnya sampai di depan desa Sun Village yang saat itu udah dipenuhi es. Mengejutkannya, para penduduk Sun Village yang saat itu udah membeku terlihat punya tubuh sangat besar bagaikan raksasa. Bahkan binatang seperti anjing pun terlihat punya ukuran yang nggak normal. Grey langsung memeriksa salah satu penduduk yang membeku yang katanya ia sama sekali nggak pernah melihat sihir es semacam itu. Bahkan Grey juga nggak bisa mencairkan es tersebut dengan sihirnya. Begitupun Natsu di mana kekuatan apinya nggak bisa membuat esnya mencair juga. Nggak lama mereka didatangi oleh 3 orang pria yang mengaku berasal dari sebuah guild bernama Sleep Labyrinth yang merupakan guild pemburu harta di mana mereka bilang ketiganya sedang mencari harta terpendam yang ada di desa itu. Yang nggak lain adalah api abadi yang mereka bilang merupakan sebuah artefak sihir bernilai tinggi. Di sini walau mengincar api abadi, ketiganya mengaku nggak tahu apa yang menimpa desa Sun Village hingga para penduduknya menjadi beku. Grey lalu bertanya bagaimana mereka bisa mencuri api abadi yang ikut membeku bersama seluruh desa, di mana ternyata ketiga penyihir itu punya cairan Moondrip, sihir yang dipakai si Leon waktu mencairkan tubuh Deliora di Pulau Galuna. Bodohnya karena terlalu jujur, mereka pun jadi dikejar oleh para peri yang mencoba merebut Moondripnya.
Tanpa mereka semua sadari, ada dua orang dari sebuah guild kegelapan bernama Scubus F yang memperhatikan keadaan dari udara. Di mana yang mengejutkan, salah satu dari mereka nggak lain adalah si Minerva. Kembali ke Sun Village, di mana Erza nggak ikut mengejar tiga pria tadi untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan para penduduk. Erza melihat jika para raksasa itu menghadap ke arah yang sama sambil memegang senjata mereka masing-masing. Karena itu, ia menyimpulkan jika sebelum membeku, para raksasa sedang melawan seseorang untuk melindungi sesuatu yang berharga. Yang Erza bilang mungkin mereka semua sedang melindungi api abadinya. Erza pun akhirnya berlari ke arah belakang para raksasa untuk mencari abadi dan menemukan sebuah gunung, membuat sang Titania auto naik ke puncak gunung tersebut, walau di sana ternyata ia nggak menemukan adanya api abadi. Anehnya, nggak lama Erza bercermin di salah satu es yang ada di atas gunung tersebut, membuatnya tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis kecil. Di sisi lain, Natsu dan yang lainnya udah memulai pertarungan dan berhasil merebut Mondrip dari para pemburu, membuat mereka ditembaki oleh ketiga pria itu. Mereka pun bergantian menangkap botol itu, hingga kocaknya saat Carla mengoperkannya pada Happy, sang Exit gagal menangkapnya, membuat mereka semua harus rela kehilangan Mondrip. Mengejutkannya, Mondrip yang tumpah tadi ternyata nggak cukup untuk melelehkan es di sana, membuat para pemburu sadar jika rencana mereka udah gagal dari awal. Natsu lalu menuju ke tempat Mondrip melelehkan sedikit esnya yang katanya ia mendengar suara seseorang dari dalam es tersebut. Karena itu Natsu berlari mencari dari mana suara itu berasal. Sialnya, dalam perjalanan Natsu dihadang oleh pria dari guild Scubus F, di mana ternyata penyihir itu punya kekuatan yang membuat tubuh Natsu menjadi anak kecil seperti yang terjadi pada Erza. Sementara Erza kecil sendiri saat itu didatangi oleh si Minerva. Erza lalu bertanya kemana Minerva menghilang setelah Daimato Enbu selesai, karena katanya para penyihir Sabertooth udah mencemaskan gadis itu. Mendengar itu, Minerva pun menjawab jika ia udah menjadi anggota guild lain yang adalah guild kegelapan Scubus F. Walau Minerva bilang Scubus F cuma jadi batu loncatan aja karena ia akan mencari kelompok yang lebih kuat lagi. Konyolnya, Minerva lalu menyebut Sabertooth sekarang udah jadi guild pengecut dan lalu menantang Erza untuk berduel. Balik lagi ke Natsu yang auto diserang oleh penyihir Scubus F yang diketahui bernama Doriate itu. Di sini Natsu kewalahan karena ia nggak bisa mengeluarkan sihir kuat dengan tubuh kecilnya. Pintarnya Natsu lalu menipu Doriate dengan bilang jika ada sesuatu di udara, membuat pandangan pria itu teralihkan hingga Natsu pun berhasil melarikan diri, membuat si Doriate marah dan membuka penutup mulutnya. Beralih ke Lucy dan Wendy yang dikejar para pemburu karena mereka yang rencananya udah gagal bermaksud mengganti target dengan mengincar kunci-kunci emas milik si Lucy. Namun saat Lucy akan diserang, gak diduga si Flare lagi-lagi menyelamatkan sang penyihir roh. Sementara Natsu kembali mencari suara yang dia dengar tadi, yang Natsu bilang sebelumnya ia pernah mendengar suara itu walau sang salamander gak bisa mengingatnya. Balik lagi ke Flare yang memberitahu Lucy jika kini ia nggak punya tempat lagi, makanya Flare kembali ke Sun Village yang ternyata adalah kampung halamannya di mana dulu Flare dibesarkan oleh para raksasa. Namun saat ia kembali, teman-temannya di Sun Village tiba-tiba udah membeku. Flare sangat marah pada para pemburu yang mencoba mencuri api abadi yang katanya adalah penjaga desanya, membuatnya mengamuk dan menghajar pemburu-pemburu itu dengan sihir rambutnya. Setelah para pemburu dikalahkan, Flare bercerita jika ia yang manusia normal dibesarkan oleh para raksasa, namun ketika besar dan merasa berbeda dengan teman-temannya, Flare pun memutuskan meninggalkan Sun Village. Walau setelahnya, ia yang nggak bisa bertahan hidup di dunia luar nggak sengaja bertemu dengan Ivan dan bergabung dengan Reventell untuk mendapatkan uang. Flare lalu bilang jika api abadi pasti bisa melelehkan semua esnya, dan ia bersedia mengantar Lucy juga Wendy ke tempat itu. Sementara itu di tempat lain Erza sedang diserang habis-habisan oleh si Minerva dan tentu ia yang bertubuh kecil nggak bisa melawan balik. Berpindah pada Gray yang terpisah dari teman-temannya malah nggak sengaja bertemu dengan si Doriate yang langsung mengubahnya menjadi anak kecil. Gray kecil yang melihat bentuk mulut si Doriate sangat ketakutan karena mengingatkannya pada Deliora, membuatnya bisa tertangkap oleh si Doriate. Nggak lama, Gray mengingat pesan dari gurunya yang pernah meminta Gray menghadapi semua musuh di depan untuk menyelamatkan teman, membuat Gray berhasil melepaskan diri dari pria itu. Dengan pedenya, Doriate berkata jika sihirnya bisa membuat sihir korbannya benar-benar nggak bisa digunakan. Namun tanpa ia sadar, dari tadi ternyata dirinya menginjak es yang dibuat dari sihir Gray, membuat si Doriate auto terjatuh dari atas tebing.
Gray lalu memberitahu jika sihir es berasal dari pikiran yang mengubah es menjadi senjata. Karena itu, walau tubuhnya mengecil, Gray yang gak kehilangan daya pikirnya masih bisa menggunakan sihir tersebut. Doriate yang marah pun kembali menaiki tebing, walau saat sampai di atas si Gray tahu-tahu menghilang karena ternyata Doriate lagi-lagi salah menginjak sihir es Gray yang membuatnya berada di atas pohon, membuat Gray kembali bisa menjatuhkan pria itu. Di lain sisi, nasib Erza berbalik dengan si Gray karena ia udah berhasil dijatuhkan oleh Minerva. Walau begitu, dengan berani Erza meminta lawannya itu untuk keluar dari kegelapan yang tentu membuat Minerva marah dan mencoba menghabisi sang Titania. Namun tiba-tiba Erza kembali ke ukuran semula membuat Erza bisa menyerang balik. Nggak hanya Erza, karena Natsu dan Gray pun kembali dalam ukuran semula. Karena ternyata Doriate yang marah karena terus dikerjai si Gray membuatnya kehilangan kesadaran. Saking marahnya, Doriate lalu berubah wujud dalam bentuk iblis dan langsung menghajar si Gray. Doriate lalu mengeluarkan sihir suaranya, membuat Gray Natsu Erza kembali dalam wujud anak kecil. Mengejutkannya karena Doriate nggak sadarkan diri, tanpa sengaja ia pun membuat Minerva bernasib sama seperti si Erza. Nggak hanya mereka, karena ternyata semua orang yang mendengar suara Doriate berubah jadi anak kecil, termasuk Flare dan Lucy yang berada cukup jauh dari lokasi si Doriate berada. Bahkan para Exit yang sedang terbang di udara lalu terjatuh di hadapan Gray karena mereka juga udah terpengaruh sihir dari pria itu. Gray dan kedua Exit pun lalu dihajar si Doriate. Tapi hebatnya, Gray terpikir satu cara di mana ia coba menyerap sihir yang menyelimuti Sun Village menjadi kekuatannya sendiri. Dan berkat itu, Gray pun berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Karena Doriate udah kalah, semua orang yang terpengaruh sihirnya pun kembali dalam ukuran semula. Gray pun mencoba menginterogasi si Doriate, namun gak diduga monster terbang yang tadi dinaiki Minerva dan pria itu malah memakan tubuh Doriate tepat di hadapan Gray. Sementara itu, di sisi lain Natsu gak sengaja bertemu dengan rombongan Lucy, di mana setelah diceritakan masa lalu Flare oleh si Lucy, Natsu berjanji akan mengembalikan desa Sun Village seperti sedia kala. Natsu lalu memberitahu mereka semua jika ia mendengar suara seseorang di mana suara itu berasal dari gunung yang tadi dinaiki Erza. Dan yang mengejutkan, Flare bilang itu bukanlah sebuah gunung, melainkan api abadi yang udah membeku. Nggak lama, Gray dan para Exit muncul di sana dan terlihat ketakutan karena ketiganya saat itu dikejar oleh monster terbang tadi. Karena itu, Natsu berkata ia yang akan mengalahkan sang monster terbang, sementara Gray diminta melelehkan es yang ada di api abadinya. Natsu pun langsung menendang si monster terbang dengan kekuatan apinya dan lanjut memukul hingga monster itu terhempas. Sementara Gray yang tadi bisa menyerap sihir es di Sun Village menggunakan tubuhnya, mulai mencairkan es yang berada di api abadi. Walau saat Gray berhasil melakukannya, terlihat jika apinya menghilang dari hadapan Gray. Karena ternyata api abadi udah melemah dan menjadi kecil. Melihat itu, Lucy meminta Natsu yang masih sibuk melawan monster untuk memperbesar ukuran api abadinya. Karena itu, Natsu pun menjatuhkan si monster terbang ke atas api abadi dan membakarnya di tempat itu. Hingga akhirnya berkat Natsu, api abadi pun kembali menyala dalam ukuran besar. Natsu lalu meminta Happy membawanya terbang ke atas api abadi untuk memastikan sesuatu. Sementara Wendy yang udah mendengar cerita Natsu lalu menggunakan sihir Milky Way-nya hingga akhirnya terbongkar jika api abadi nggak lain merupakan jiwa milik Atlas, naga yang membantu Natsu saat pertarungan di ibu kota Fiore. Atlas selalu berkata jika ia udah mati sangat lama, walau ia bilang dirinya kehilangan banyak ingatan tentang masa lalunya sendiri. Yang Wendy pikir mungkin itu akibat sihir es tadi. Mendengar perkataan Wendy, Atlas ingat jika es yang membuatnya kehilangan ingatan diciptakan oleh seorang pria. Yang ternyata laki-laki itu salah paham saat melihat api abadi milik Atlas dan mengiranya sebagai iblis, membuat pria itu membekukan seluruh desa untuk memadamkan api abadi tersebut. Atlas menyebut jika pria itu merupakan seorang pemburu iblis atau Devil Slayer, membuat Gray mengerti kenapa sihir dari es Sun Village tadi bisa melukai Doriate yang berubah menjadi iblis. Flare lalu memohon di hadapan Atlas agar sang naga api kembali mengingat dirinya yang merupakan api abadi yang selalu menjaga desa. Berkat Flare, Atlas kembali ingat jika dulu ialah yang udah membuat desa tersebut. Karena itu, Atlas pun mencairkan es yang menyelimuti desa menggunakan apinya membuat para penduduk kembali normal. Nggak hanya ingat tentang desa, Atlas juga mengingat semua tentang masa 400 tahun lalu termasuk Zerep juga Agnologia.
Ia lalu memberitahu Natsu jika di masa itu Ignel nggak berhasil menghabisi iblis terkuat ciptaan Zerep yang disebut dengan nama N. Sementara itu, di sisi lain Minerva yang merasa udah kalah memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Hingga di akhir part ini kita akhirnya ditunjukkan wajah dari sang Devil Slayer S yang bernama Silver, di mana dia berasal dari kelompok Tartaros yang beranggotakan 9 penyihir kuat yang dijuluki dengan gerbang iblis. Oke, karena videonya udah habis, gue undur dan Gayakin Movie pamit. Jangan lupa pantengin terus Gayakin Movie untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye bye.